Tahu nggak teman-teman bahwa di sekitar kita ini ada orang Yahudi yang ber-KTP Islam. Mereka salat 5 waktu di masjid, zakat, umrah, puasa, haji. Di antara mereka ada yang jadi pemimpin untuk negara Islam, bahkan penceramah. Ini sebuah aliran Yahudi teman-teman, namanya Yahudi Donamah atau Yahudi Donamah. Mereka masih ada sampai hari ini. Ceritanya teman-teman, dulu orang Yahudi itu sangat dibenci di Eropa. Orang Eropa itu tidak mau berinteraksi dengan orang Yahudi, tidak mau bertemu dengan orang Yahudi. Mereka itu dibedakan. Kalau orang Yahudi dulu jalan di Eropa harus pakai pakaian tertentu supaya diketahui di jalan, ini Yahudi jangan didekati. Jadi banyak dari mereka yang memutuskan untuk pindah dari negara Eropa. Pindahnya kemana kira-kira? Pindahnya ke Turki Utsmani teman-teman. Kenapa? Karena di Turki Utsmani itu suasana lebih terbuka, lebih open-minded, lebih menerima yang lain. Orang Yahudi yang tinggal di Turki Utsmani, mereka itu tidak diusir, mereka tidak dibedakan, mereka tidak harus pakai pakaian tertentu misalnya. Walaupun mereka pindah ke Turki Utsmani, tetapi mereka masih menyimpan dendam di dalam hatinya terhadap Eropa dan terhadap Turki Utsmani yang menampung mereka. Di waktu itu teman-teman, Yahudi benar-benar tidak di-welcome oleh seluruh dunia kecuali beberapa bagian tertentu. Di waktu itu muncul pemikiran lagi di antara mereka tentang Mesias, tentang juru selamat mereka. Jadi orang Yahudi itu percaya bahwa Tuhan akan mengirim kepada mereka Mesias, juru selamat, yang membawa atau datang ke dunia ini dengan 3 tugas. Tugas yang pertama adalah menyatukan semua orang Yahudi di seluruh dunia. Tugas yang kedua, bikin orang Yahudi memimpin dunia ini. Tugas yang ketiga, memperbudak semua orang yang non-Yahudi. Jadi di antara mereka, di antara suasana mereka yang capek, yang bosan dari perilaku orang Eropa, muncul di antara mereka pemikiran Mesias lagi. Banyak di antara mereka teman-teman yang mulai bertanya, kapan Mesias datang? Sampai teman-teman muncul satu pemuda di antara mereka yang namanya Chagatai Tzvi. Dia itu orang Yahudi yang lahir besar di Turki Utsmani teman-teman. Namanya Chagatai Tzvi. Kadang-kadang namanya diucapkan dengan beberapa cara yang lain. Chagatai Tzvi teman-teman dari kecil belajar agama Yahudi. Bahkan dia menjadi rabi. Rabi itu ibarat ulamanya Yahudi. Bahkan teman-teman, dia memeluk sebuah aliran di dalam agama Yahudi yang namanya Kabbalah. Aliran Kabbalah ini aliran yang misterius, aliran yang percaya atau bisa dikatakan dalam ilmu al-firaq wal madhahib dan lain-lain, itu namanya batini. Batini itu apa? Menampakkan berbeda dengan apa yang dia percaya. Tapi ini bukan pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita hari ini tentang Yahudi Donamah teman-teman. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Chagatai Tzvi melihat keadaan orang Yahudi yang lemah, keadaan orang Yahudi yang tidak di-welcome oleh banyak orang, maka dia mulai mempelajari soal tanda hari akhir dalam agama Yahudi. Ciri-ciri Mesias dalam agama Yahudi. Sampai suatu hari teman-teman, dia mengklaim dirinya sebagai Mesias. Dia mengatakan kepada semua orang Yahudi, saya adalah Mesias yang dikirim oleh Tuhan kepada kalian, dan ini tanda berakhirnya zaman perbudakan dan kelemahan. Ayo kita bangkit wahai umat Yahudi, ikuti saya. Biasanya teman-teman, orang seperti itu di agama lain mungkin dianggap gila. Tetapi kejutannya, banyak sekali orang Yahudi yang mulai percaya sama dia. Bukan hanya banyak, sangat banyak teman-teman. Kebanyakan mereka dari orang awam Yahudi. Awalnya, rabi-rabi Yahudi yang lain, ulama-ulama Yahudi yang lain itu tidak suka sama apa yang Chagatai Tzvi sampaikan. Tetapi saking jamaah rabi-rabi tersebut dan orang awam Yahudi itu suka dengan Chagatai Tzvi, rabi Yahudi sendiri tidak berani menantang Chagatai Tzvi. Kenapa? Karena kalau ada rabi Yahudi, ulama Yahudi yang menantang Chagatai Tzvi, maka dia dimarahi, bahkan dipukul oleh jamaahnya sendiri.
Bayangkan teman-teman, seterkenal itu dan seviral itu pada zamannya. Sampai dia itu mulai keliling dunia, mulai keliling setiap kota yang ada di Turki Utsmani untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi, untuk menyampaikan kepada mereka pemikirannya dan meyakinkan mereka bahwa dia itu Mesias. Sampai terjadi satu peristiwa, satu hari yang sangat parah yang merubah segala hal teman-teman. Ketika dia membuat konferensi besar di kota Azmir di Turki Utsmani. Konferensi Yahudi. Turki Utsmani ada freedom of speech teman-teman. Jadi benar-benar warga di Turki Utsmani itu diberikan kebebasan untuk berpendapat. Asal tidak mengganggu negara. Jadi diperbolehkan untuk membuat konferensi Yahudi. Tetapi di konferensi tersebut Chubataisvi mengatakan ini seruan kepada semua orang Yahudi di seluruh dunia untuk menjual segala hal yang kalian miliki dan datang ke Izmir supaya kita berangkat bersama-sama ke tanah yang dijanjikan supaya kita menguasai Palestina. Jadi gerakan mereka itu mulai mengarah ke soal apa? Menguasai Palestina, menjajah Palestina, mengambil Palestina. Ketika pembicaraannya dan ajakannya sudah seserius itu, Khilafah Utsmaniyah tidak diam teman-teman melihat Palestina dilecehkan saja oleh orang seperti itu. Maka dia ditangkap dan dia diadili dan dia dihukum mati dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Tetapi beberapa minggu kemudian terjadi hal yang sulit dipercaya. Tiba-tiba teman-teman, Chubataisvi mengumumkan, saya menyesal atas perbuatan saya dan saya mau memeluk agama Islam, saya mau jadi muslim yang soleh, yang taat, dan saya akan merubah nama saya dari Chubataisvi menjadi Muhammad Aziz Afandi. Kemudian dia mengajukan banding ke Turki Utsmani. Apakah kalian tega membunuh saudara muslim kalian? Sayangnya teman-teman, dia itu dimaafkan. Dia itu mulai merubah gerakannya sedikit. Dia menyuruh seluruh pengikutnya yang jumlahnya sangat banyak untuk memeluk agama Islam juga. Dari situ teman-teman muncul gerakan Yahudi Donama. Kata Donama itu artinya meninggalkan. Maksudnya Yahudi yang meninggalkan agama Yahudi secara zahir saja, tetapi hati mereka masih Yahudi. Dan ini adalah gerakan Chubataisvi atau Muhammad Aziz Afandi, yaitu masuk Islam secara zahir juga, tetapi secara batin masih Yahudi. Masuk Islam bahkan menjadi muslim yang sangat taat, muslim yang harus salat 5 waktu di masjid, muslim yang menjaga puasa Ramadan, muslim yang umrah, yang haji, yang zakat, bahkan muslim yang mempelajari ilmu-ilmu alam dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Tiba-tiba banyak orang yang masuk Islam teman-teman dengan dua identitas. Identitas Islam dan identitas Yahudi. Ana tidak bisa menyampaikan jumlahnya berapa karena tidak ada penelitian resmi. Ana sudah cari pakai bahasa Turki. Tapi nggak ada penelitian resmi yang bisa dipercaya yang mengatakan jumlahnya teman-teman. Tetapi yang pasti ratusan ribu orang seperti itu. Dia cuman menunda rencana menguasai Palestina. Dia menunda rencananya juga. Dia merubah gerakannya saja, merubah strateginya saja. Dia membuat pengikut-pengikutnya itu terjun ke masyarakat muslim. Satu generasi setelah generasi setelah generasi, sampai benar-benar dipercaya sebagai orang muslim. Bukan hanya itu, dipercaya sebagai orang muslim yang taat. Supaya pelan-pelan mereka masuk ke struktur kemasyarakatan muslim di seluruh dunia dan merusaknya dari dalam, melemahkannya dari dalam. Dan ini benar-benar terjadi teman-teman. Beberapa dari anak mereka itu, Yahudi Donama, menyuruh anaknya mempelajari ilmu syar'i, fiqh, syariah, hadis, dan lain-lain, sampai ada beberapa yang jadi mufti dan ulama di Turki Utsmani waktu itu. Beberapa dari mereka menyuruh anaknya untuk mempelajari ilmu kemiliteran, supaya bisa menjadi jenderal di tentaranya Turki Utsmani waktu itu. Beberapa dari mereka menyuruh anaknya untuk menjadi belajar kedokteran dan lain-lain. Dan mereka ini punya 3 strategi teman-teman. Strategi ini ana ambil dari buku orang yang sudah keluar dari mereka dan sudah mengetahui kesesatan aliran tersebut.
Tiga strategi ini sangat penting kita pahami supaya kita bisa tahu musuh umat Islam itu berpikir bagaimana. Tiga strategi ini namanya uang, opini, gaya hidup. Ini tiga strategi. Uang mereka harus kuasai. Jadi sektor keuangan itu mereka harus kuasai. Jadi memang Yahudi biasa, Yahudi yang nampak Yahudi itu memang menguasai sektor keuangan. Dan yang Muslim sebenarnya Yahudi juga. Jadi mereka menguasai keuangan. Yang kedua, mereka menguasai opini. Maksudnya apa menguasai opini? Menguasai media, teman-teman. Yang ketiga, mereka kuasai gaya hidup. Mereka merubah gaya hidup umat Islam supaya umat Islam itu pelan-pelan lepas dari Islamnya dan mulai kebaratan. Bahkan teman-teman, di kemudian hari setelah Yahudi Donoma itu mulai, salah satu partai yang menyebabkan Turki Utsmani runtuh yang namanya Partai Al-Ittihad wa Taraqqi atau Turki Muda dan lain-lain, itu anggotanya hampir semua Muslim KTP, tapi sebenarnya Yahudi Donema yang masih pegang teguh dan mempraktikkan ajaran agama Yahudinya. Bayangkan saja jika dulu jumlahnya ratusan ribu, hari ini jumlahnya berapa? Pasti jutaan, teman-teman. Tersebar di seluruh negara Islam dari barat sampai timur. Mereka itu terlihat Muslim yang taat. Karena memang itu strateginya. Harus terlihat Muslim yang taat. Harus benar-benar dipercaya sebagai orang Muslim. Tetapi ajaran agama Yahudi masih dipraktikkan sampai detik ini. Anda tahu teman-teman, mungkin antum tunggu-tunggu. Kira-kira siapa tokoh terkenal yang termasuk Yahudi Donoma itu? Tapi teman-teman, di channel dakwah kita ini, Ana udah sepakat sama teman-teman dan udah janji sama teman-teman bahwa setiap informasi yang akan disampaikan itu harus ada dalil ilmiahnya. Tidak begitu saja, yakni tidak ngobrol begitu saja, harus ada dalil ilmiahnya. Jujur, banyak sekali tokoh yang dicurigai, dan perhatikan garis bawahi kata dicurigai sebagai jadi Yahudi Donamah tersebut. Tapi hanya ada satu tokoh saja yang sudah dipastikan 100% dia itu Yahudi Donama, yaitu Presiden Turki pertama, Mustafa Kemal Atatürk. Tapi masih ada banyak yang lain yang hidup sezaman dengan kita ini di 2026 yang dicurigai sebagai Yahudi Donama, teman-teman. Tapi karena tidak ada dalil kuat 100%, Ana tidak menyampaikan namanya supaya tidak jadi fitnah. Tetapi ada satu orang, minimal satu orang yang hari ini Ana percaya dia Yahudi Donama. Karena Ana tahu asal usul keluarganya. Jadi ini mungkin agak pribadi teman-teman. Tapi Ana tidak sampaikan namanya. Mungkin teman-teman bisa tebak sendiri. Kalau mau tebak, sangat mudah ditebak teman-teman. Lihat perang Palestina kemarin di Tufan Al-Aqsa. Kenapa Palestina nggak dibantu, kenapa Palestina dikurung, antum bisa tebak namanya dengan sangat mudah. Selain itu, masih ada banyak lagi yang dicurigai juga, bukan hanya dari kalangan presiden, bisa dari raja, bisa pengusaha, dan lain-lain. Tapi seperti yang kita sepakati, Ana tidak akan menyampaikan namanya supaya tidak jadi fitnah, karena jujur tidak ada dalil 100% yang pasti. Tapi antum bisa cari sendiri, dan antum bisa tahu sendiri, dan antum bisa melihat perilaku orang-orang tersebut sendiri. Jadi pesan yang Ana mau sampaikan teman-teman hari ini, jangan mudah percaya orang. Jangan mudah percaya penampilan yang islami. Karena wallahi banyak sekali dari kalangan umat Islam hari ini yang kalau bukan Yahudi, maka dibayar sama Yahudi Zionis. Harus kita punya filter yang menyaring setiap informasi yang masuk ke otak kita, supaya kita tidak ditipu dan dibodohi oleh mereka. Karena salah satu strategi Yahudi Donama itu adalah opini, yaitu media dan pengetahuan. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك